Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu pentingnya harta dalam menunjang keilmuan. Masih di dalam permasalahan yang sama. Pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas bahwa harta yang baik itu ketika dia berada di tangan yang baik. Mengapa demikian? Karena di tangan orang baik harta itu akan bermanfaat. Sebaliknya, harta itu tidak menjadi baik kalau dia jatuh di tangan yang salah. Mengapa? Karena mereka akan mempergunakan harta tersebut untuk kejelekan. Jadi tergantung harta itu. Sebenarnya semuanya sih, bukan hanya harta saja. Jabatan, harta, kemudian wajah yang rupawan, kecerdasan, semuanya itu tergantung di mana tangan yang memakainya. Jika harta itu, kecantikan itu, kecerdasan, jabatan digunakan sebaik mungkin oleh orang-orang baik, maka dia akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Sebaliknya, jika semua yang saya sebutkan tadi jatuh kepada orang-orang yang jahat, maka akan terjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, kalau harta ini dipegang oleh orang-orang yang mencari ilmu, santri, siswa, mahasiswa, atau siapapun itu, dikatakan waqilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waqila lan ten ngendika ake li alimin maring wong alim, bima adrakta sebab opo suwici, adrakta nemu sopo siro, al ilma ing ilmu. Dikatakan kepada seorang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, dikatakan bima adrakta al ilma, bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu. Maka kemudian orang alim itu menjawab, qala ngendika sapa alim, bi abi sebab bapak, waniyin kang sugih, li annahu krana satuhune bapak sugih, iku kana ono sapa bapak sugih, iku yastani'u gawe bagus sapa bapak sugih, bihi sebab sugih, ahlal ilmi ing wong kang ahli ilmu, wal fadli lan ahli utama. Fa innahu mongko satuhune gawe bagus iku sababu ziyadatil ilmi, dadi sebabe tambahi ilmu, li annahu krana satuhune gawe bagus iku syukrun syukur, ala ni'matil aqli ing atase nikmate akal,
wal ilmi lan ilmu, wa annahu lan satuhuni syukur iku sababuz ziyadati tati sebab tambahi ilmu. Dikatakan dengan pertanyaan, apakah atau bagaimana cara jenengan mendapatkan ilmu? Jawaban seorang alim ini adalah bi abi ghaniyin. Saya dapat ilmu karena bapak saya kaya. Bapak saya sugih, banyak uang, atau orang tua saya kaya. Kok bisa kemudian, apa hubungannya? Ya iya. Ketika ayahnya kaya, ayahnya punya uang alias beruang. Beruang berarti kan punya uang. Beruang. Ber di sini bermakna arti punya, beruang. Nah, kalau kaya, ada uang mereka, maka mereka bisa belajar dengan sebaik mungkin. Tidak disibukkan dengan apa yang akan dimakan besok, satu misal. Atau tidak disibukkan dengan nanti kalau mau beli kitab pakai uang siapa, atau nanti kalau pas waktu bayar SPP nanti dia tidak disibukkan dengan bagaimana cara bayarnya. Itu sekali lagi bahwa harta apabila berada di tangan yang tepat maka akan menjadi kebaikan luar biasa. Li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadl. Karena dengan harta, dengan kekayaan tersebut digunakan untuk mencari ilmu, ini akan membuat orang mendapatkan ilmu dan keutamaan. Memang saat ini kita dihadapkan pada zaman yang semuanya diukur serba materi. Banyak seperti itu, diukur serba materi. Saya dulu, ini mungkin saya cerita pengalaman dahulu. Ketika saya mengisi pengajian di salah satu masjid di Tempeh, sebelum pasar situ. Ada masjid besar. Waktu itu saya naik sepeda motor. Naik sepeda motor, ya sudah masuk ke masjid, tak taruh di parkiran. Kemudian saya masuk sholat, ya salaman sama panitianya. Salaman, habis itu saya sudah duduk seperti biasa. Dan karena memang ini adalah baru pertama kali saya bertemu dengan orang-orang tersebut, panitia tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui. Nah, baru setelah datang satu orang di antara panitia itu yang mengundang saya, yang tahu sama saya, baru ini ngasih tahu ke teman-temannya, loh ini Pak Ustadz yang akan ngisi. Yang lainnya kaget. Nah, kenapa? Ya itu karena ya dianggapnya mungkin jamaah gitu kan, dianggapnya jamaah. Kemudian saya pakaiannya ya pakaian seperti biasa, tidak mencolok atau tidak tidak berbeda dengan yang lainnya, semuanya sama, pakai sarungnya biasa saja. Biasanya kan kalau orang supaya tampak mencolok kan pakai surban, kemudian pakai imamah atau apapun itu, sehingga tampak lebih berbeda daripada yang lain. Nah, terkadang ketika dia naik mobil dari jauh itu sudah dikawal. Intinya di situ. Orang terkadang terjebak kepada tampilan-tampilan luar saja. Kenapa harta atau uang ini sangat penting di dalam menunjang seseorang mencari ilmu? Karena ia menjadi sebabnya tambahnya ilmu. Karena dengan harta itu adalah perwujudan syukur terhadap nikmat akal dan ilmu, sehingga ketika harta ini diinfakkan, dihabiskan untuk mencari ilmu, maka secara otomatis itu nanti akan bertambah, akan Allah tambahkan. Karena begini, ini teori yang saya pegang dari dahulu. Saya tidak pernah mendengar seseorang itu menjadi bangkrut gara-gara menyekolahkan anaknya. Sekolah sampai tinggi-tingginya. Kemudian dia bangkrut, banyak utangnya, tidak ada. Tapi kalau kalah main, kemudian
Kalau main maksudnya main judi gitu, kemudian bangkrut, banyak saya dengar. Atau dia bisnis, kemudian bisnisnya itu ditipu sama teman rekan sebisnisnya, kliennya, akhirnya dia bangkrut. Banyak. Tapi saya belum pernah mendengarkan orang tua yang bangkrut, maksudnya kemudian tidak ada sama sekali, tidak punya sama sekali, gara-gara menyekolahkan anaknya. Karena saya percaya rezekinya anak yang sekolah itu sudah ada dan sudah dipersiapkan oleh Allah, pasti itu. Itu yang saya pegang dari dulu. Meskipun waktu itu ada ada perasaan takut membebani orang tua, seperti yang sering saya ceritakan ke sampean itu. Mengapa saya lebih memilih sekolah ke Jakarta yang berbeasiswa, yang setiap bulannya memberikan uang saku, dan di kuliah itu tidak ada uang sama sekali, tidak ada penarikan uang sama sekali, tidak ada bayar-bayar apapun. Ya tujuannya karena saya ingin meringankan orang tua, tidak jadi beban orang tua. Meskipun yang namanya orang tua pasti tidak akan pernah tega melihat anaknya. Ya kadang-kadang sembunyi-sembunyi orang tua saya waktu itu mengirimkan uang, baik itu lewat ATM ataupun lewat teman-teman pas ketika itu waktu pulang. Tapi itu jarang sekali, dan itu saya tidak pernah pakai. Saya kembalikan ketika 1 tahun setelahnya, saya kembalikan ketika orang tua saya mau buka warung ketika itu, buat modal. Jadi uang yang mereka persiapkan dulu diberikan ke saya, itu saya tidak saya pakai, kemudian saya kasih ke orang tua. Kalau sampean tahu bagaimana ceritanya 1 tahun atau 2 tahun ya, 1 tahun pertama sebenarnya. Kalau 1 tahun selanjutnya itu sudah mulai ringan sudah. 1 tahun pertama di Jakarta itu ngenes sekali. Jadi pertama kali nyampe di Jakarta, nyari kos-kosan, nemu kos-kosan waktu itu 1 bulannya 100.000 untuk 1 orang. Karena kita 4 orang, jadi kita patungan menjadi 400.000. Tempatnya itu di atas seng, di bawah itu kayu biasa. Jadi kalau siang itu panas luar biasa. Airnya kalau sampean mandi itu panas karena kena air matahari itu. Kalau malam wah luar biasa. Dan kita tidak boleh pakai tidak boleh pakai listrik terlalu banyak. Kita beli kipas itu tidak boleh. Kalau nanti beli kipas berarti kan listriknya akan banyak habis gitu kan, seperti itu. Singkat cerita, teman saya orang Kalimantan main-main ke tempat kos-kosan saya waktu itu. Dia kaget, kok seperti ini kos-kosan kamu itu, kamu kok tinggal di kandang ayam, katanya. Tinggal di kandang ayam, katanya. Dan waktu itu saya sering lapar. Karena memang tidak punya uang. Dan saya anggap itu adalah tirakat saya. Waktu itu pernah jadi kalau mau beli nasi supaya menghemat, saya beli nasi di luar, di tempat yang agak jauh jalan. Waktu itu 5.000. Kemudian nasi ini kan agak banyak. Saya bagi menjadi 2. Satunya dimakan di pagi hari, satunya dimakan di siang hari. Dan terkadang ketika siang hari ternyata sudah bau. Ya sudah, saya makan. Sampai saya sering sakit perut itu gara-gara itu. Malamnya supaya hemat, saya kadang cuman minum saja, atau terkadang beli roti tawar harga 7.000, dan itu dimakan satu-satu yang habis dalam 1 minggu. Artinya 1.000 ketika itu.
Kemudian ketika ingin ke pasar, ingin cek ATM, karena memang tidak punya uang ya jalan. Padahal ketika itu kalau apa namanya, kalau naik bis itu oh teman-teman, ya silakan Mbak. Ya silakan, tidak apa-apa. Mau di sini atau di sana terserah sudah. Enggak kecil. Jadi waktu itu ya makan setiap harinya itu tempe tahu itu yang sering. Sampai saya dulu sampai dibawain peyek dari rumah supaya menghemat. Karena waktu itu memang mengandalkan beasiswa 250.000 per bulan ketika itu. Dan saya lebih suka membeli buku daripada makanan. Setiap minggu saya ke toko buku, pasti beli buku setiap minggunya itu. Maka saya harus menghemat makan sampai kelaparan waktu itu. Makan telur yang dicampur sama tepung itu sudah suatu kemewahan yang luar biasa, termasuk mewah banget gitu udah. Kemudian mandi airnya berlumut itu sudah biasa, memang seperti itu. Kemudian tidur ya di lantai seperti biasa. Lantainya bukan lantai keramik, lantai yang semen itu. Karena memang mau ngekos tapi kos-kosan yang agak mahal dikit enggak punya. Yaitu yang sudah yang bisa dibeli ketika itu. Maksudnya disewakan. Pernah suatu ketika ngekos di ini rumah. Jadi di atasnya itu kan ada kayak gini gebek gitu ya. Cuman gebeknya itu bukan tabing atau apa, tapi serap. Itu saya pernah ngekos seperti itu. Di kos-kosan seperti itu. Ya enggak apa-apa, namanya juga orang belajar. Enggak masalah. Terakhir ketika agak mau lulus itu tahun 2009 ke 2010, akhirnya pindah sama teman-teman. Waktu itu kita 10 orang nyewa satu rumah. Sudah mulai agak enak nih, karena memang banyak orang sehingga ketika iuran tidak terasa berat. Waktu itu kita makan itu pasti makan setiap hari itu pasti kangkung sama tempe. Jadi 10 orang ini biasanya dijadwal masaknya. Per hari 2 orang masak. Dengan alokasi uang 15.000 per hari untuk makan. Bayangkan 10 orang makan 2 kali atau terkadang 3 kali, itu dijatah hanya 15.000 tahun 2010 ketika itu per hari. Ya seperti itu dah. Ya makannya yaitu tempe tahu, kemudian kangkung di ini, tapi enak-enak saja. Kadang nasi lauknya itu terong saja bukan ini saja, bukan gak ada yang lain, terong saja. Jadi terong kemudian dimasak sambal gitu, selesai sudah ketika itu. Kalau mau mewah sedikit, maka paginya itu makan sayuran saja, entah itu terong ataupun apalah, pokoknya sayuran saja. Nah baru nanti siangnya sama telur, makan telur, tapi telurnya itu ditepungi, tapi lebih banyak tepungnya. Itu adalah sebuah kemewahan tingkat tinggi ketika itu, kemewahan tertinggi.
dan sering sering menahan lapar, lebih banyak menahan laparnya ketika itu. Akhirnya puasa daripada saya lapar tapi tidak ada pahalanya, maka saya niatkan puasa gitu. Maka Senin Kemis itu sudah wajib bagi saya, ketika itu wajib puasa Senin Kemis. Di samping karena memang tirakat untuk nyari ilmu, dan yang kedua karena memang tidak ada yang dibuat makan. Tapi saya tidak mengeluh, ya biasa saja seperti itu. Karena itu adalah dinamika orang belajar. Baru ketika di Mesir berbalik sama sekali. Di Mesir beasiswa semuanya ditanggung. Jadi kalau saya bayangkan ya, yang sampean tinggal saat ini adalah gambaran saya ketika di Mesir dulu. Kamar sendiri, kemudian kasur sendiri. Beda dengan yang tadi itu ya. Yang tadi itu kan kata teman saya kandang ayam atau gebek itu kan ya. Itu 180 derajat berbeda. Ketika di Mesir udah gila-gilaan. Jadi satu hari itu bisa makan 3/3 ayam atau 3/4 ayam. Satu ayam itu kalau dipotong menjadi 4, berarti kita dapat 3 bagian potong. Tinggal satu lagi itu sudah 1 ayam. Seperti itu. Telur dapat 4. Sehingga dulu di kulkas, waktu itu sudah di Mesir itu sudah punya di kamar sendiri itu. Kulkas ada, komputer 4. Kemudian sampai bisa nabung ketika itu. Saya nabung selama 6 tahun itu, hasilnya tabungannya sekitar 45 juta. Itu saya mau buat haji ketika itu, cuman tidak ditakdirkan. Singkatnya, dari 45 juta itu saya belikan kitab, yaitu kitab-kitab yang kena banjir itu. Kemudian saya belikan oleh-oleh, pulang ke Indonesia saya beli oleh-oleh sekitar 8 juta, sisa sekitar 15 juta pulang ketika itu. Nyampe sini beli HP dan beli sepeda motor. Itu dari uang beasiswa di Mesir. Sama juga kayak di Jakarta, beasiswa juga, tapi berbeda sama sekali, jauh. Berbeda sama sekali. Ya, intinya saya cerita panjang lebar ini dengan maksud supaya ini menjadi motivasi buat sampean, bahwa apa yang sampean dapatkan di dalam mencari ilmu dengan berbeda-beda kondisi, ini adalah sebuah dinamika. Dinamika itu perjalanan, sebuah perjalanan. Maka ya nikmati saja perjalanan yang ada ini. Ketika perjalanan ini dirasa suatu, misal sampai berada di bawah, kayak dulu ketika saya di Jakarta itu, saya anggap itu fase di bawah ketika itu. Ya saya jalani dengan ikhlas, dengan sabar. Nah, ketika berada di fase atas dalam keadaan enak, nyaman, semuanya tersedia gitu kan, ya saya jalani dengan syukur, dan ya seperti itu. Jadi uniknya di Mesir itu ketika kuliah, kita tidak kuliah itu tidak di absen, tidak ditanyakan. Tapi kalau kita tidak ngambil makanan, kan ngambil makanan kan di absen. Makan pagi kita bawa kupon, nah itu di absen. Kamar berapa, namanya siapa. Nah, kalau kita sampai absen 3 kali, dipanggil, sini, kenapa kamu kok udah makan sampai 3 kali gitu kan. Atau misal, oh saya sakit apa ya, dan seterusnya. Apakah tidak enak masakan di sini ya, gitu. Nah, kalau kita jawab tidak enak, satu misal, oh pengen apa, pengen ini, maka ya udah dikasih situ dah yang dipengenin itu. Tapi kalau kuliah, apakah kamu kuliah atau tidak, nggak ditanyakan. Itu di Mesir seperti itu. Maka itulah perjalanan. Intinya dari apa yang kita bahas itu, saya percaya bahwa orang belajar itu pasti ada rezekinya masing-masing, dan tidak akan pernah rugi orang tua yang menyekolahkan anaknya itu. Pasti yakin, pasti ada jalan. Saya cerita lagi terakhir. Dulu
kita kan waktu itu berangkat ke Mesir itu beasiswa penuh semuanya, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari berangkat, tiket pesawat, semuanya itu diberikan semuanya. Cuman ternyata ketika mau berangkat itu ada informasi bahwa tiket itu harus bayar sendiri. Tiket harus bayar sendiri. Aduh, bingung waktu itu. Tiket ke Mesir dari Indonesia itu 5 juta ketika itu. 5 jutaan. Bingung saya, gimana caranya ini dapat uang 5 juta gitu kan. Ya sudah, saya berdoa kepada Allah. Dan ternyata sebelum berangkat, biasanya kalau kita di Wonorejo itu, apalagi kita sekolahnya jauh, itu kan kita salaman ke tetangga-tetangga, ke sana family gitu kan. Nah, biasanya mereka itu nyanguin, kasih uang sangu gitu kan. Nah, ternyata dari uang sangu itu saya hitung 5 juta pas. 5 juta berarti kan itu kan ya pas buat tiket. Saya kemudian berpikir bahwa ini mungkin jawaban Allah. Apa namanya, tiket yang selama ini saya bingungkan biayanya ternyata dapat dari uang sangu kerabat, tetangga, siapa, pokoknya banyak ada. Seperti itu. Disitulah saya percaya bahwa orang belajar itu pasti akan selalu beruntung, tidak akan pernah rugi. Dan tidak pernah saya dengar orang tua menjadi bangkrut, benar-benar nol gara-gara menyekolahkan anaknya. Pasti kelak, ya mungkin saat ini saat ini orang tuanya sampai hutang-hutang gitu ya, belain hutang-hutang kepada tetangga untuk menyekolahkan anaknya. Ya mungkin saat ini seperti itu. Tapi nanti ternyata ada balasan-balasan yang melebihi dari hutang yang dulu itu. Pasti itu. Sehingga intisari yang dari apa yang kita pelajari, harta itu jelas sangat menunjang pendidikan, menunjang orang mencari ilmu. Orang yang dibekali dengan harta yang banyak, maka dia akan lebih tenang di dalam mencari ilmu. Tetapi apabila keadaannya adalah dia kurang beruntung, maksudnya masih terbatas secara materi ketika belajar, maka percayalah sesungguhnya itu ada ujian di situ yang perlu kita lewati. Dan apabila kita lulus ujian itu, insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi. Pasti itu sudah. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri. Jadi kalau di dalam keadaan kekurangan, maka harus bersabar. Tapi kalau dalam keadaan sebaliknya, dalam keadaan berlebih, maksudnya semuanya serba ada, maka harus bersyukur. Itu kunci kesuksesan dari apa yang kita pelajari dari kitab Ta'limul Muta'allim. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.